Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat teman-teman yang udah hadir pada malam hari ini. Seperti biasa kita akan lanjut untuk apa namanya kelas golang ya dari MSIB MIKTI. Eh, Kemarin kita udah belajar tentang struct dan interface kalau nggak salah. Hari ini kita akan lanjut demo interface dikit. Terus nanti kita mulai modul 6 ya. Udah pada dapat modul 6? Kalau belum silahkan angkat tangan. Sudah ya, aman ya. Oke. Nah, di modul 6 itu kita akan diajarin tentang konsep dasar desain perangkat lunak, clean code, desain pattern, refactor, desain principle, dan program paradigm. Jadi silahkan dibaca-baca dulu. Nanti kalau misalkan ada yang masih bingung atau ada yang gimana ya, eh, kurang tahu atau gimana gitu, silahkan bertanya ya. Nanti juga tetap kita akan bahas ya dikit gitu. Terus nanti akan saya tunjukkan desain pattern yang sering saya gunakan gitu ya. Dulu saya juga sempat baca tentang clean code, tapi clean code-nya by apa yang toko merah, e-commerce merah itu apa? Lazada, kok Lazada apa sih dulu itu? Lupa aku ya Allah. Oh ya, dulu ada e-commerce warnanya merah itu apa guys? Lupa guys. Nah, Bukalapak. Nah, dulu itu Bukalapak itu pernah nge-share clean code, cuma aku lupa tak backup, guys. Dulu bagus banget bukunya itu. Jadi apa namanya Bukalapak itu dulu sempat ada sharing-sharing session gitu. Terus mereka bikin buku clean code. eh Apa ya? Jadi eh ada beberapa hal yang dibahas gitu kayak misalkan satu file itu harus berapa berapa line. Terus kalau satu function itu harus kayak gimana gitu-gitu ya. Ya aku lupa aku backup guys. Sedih aku. Ya udah nggak apa-apa ya. Nanti kita akan belajar clean code dari yang lain. Oke, sip. Oke, sebelumnya kita akan presensi dulu guys. Yang silakan yang temannya belum hadir silakan dikabarin ya. Kasihan. Kita sekarang pertemuan ke 26 tanggal 18 kalau nggak salah. Kalau salah ya silahkan ditambahin tanggalnya sendiri. Oke, sip. Kita mulai dari Mas Adafa. Silahkan Mas Adafa. Halo Kak, Halo, gimana Mas Adafa kabarnya? Oke, Mas Adafa kemarin udah belajar apa nih? mengulang materi yang struct sama interface Kak. Mm-mm. Ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyain dulu tentang structure interface? Paling nanya ini Kak, struct sama interface tuh mirip ya Kak? Iya, hampir mirip. Bedanya kalau struct ini kan dia fieldnya adalah tipe data, gitu ya. Kalau dari interface dia dalam dalam interface-nya itu adalah sebuah kontrak function seperti itu. Gitu sih Mas Rafa. Ada lagi Mas? Cukup Kak. Oke, sip. Thank you Mas Rafa. Lanjut Mas Aldi Riyadi. Halo Kak, Halo, gimana kabarnya Mas Aldi? baik Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Mas Aldi, kemarin udah belajar apa nih? Kemarin nyoba nge-code interface sih, tapi ya belum sepenuhnya paham. Oke, nanti kita akan pahami bareng-bareng. Oke, ada lagi yang mau ditanyain mungkin?
Udah sih, itu aja Kak. Oke, thank you Mas Aldi. Oke guys, kayaknya kemarin aku udah nanya sama Mas Deo untuk hasil ujiannya. Itu sebentar. Yang paling tinggi nilainya Mas Reza Hidayat. Ada nggak nih? Oh, ada ya. Mantap. Ya, nanti Mas Reza bisa PM saya ya. Ukuran kaosnya mau apa? Tetap ya. Kak, bukannya ada yang salah tadi beberapa di soal Apanya? kemarin kan Ya, dikoreksi. aku udah bilang kok. Aku udah bilang Mas, Mas Deo kan soal yang paling benar. Jawabannya yang paling benar kemarin punya aku gitu kan. Terus katanya Mas Deo udah di Tarawang-Tarawang gitu kan. Yang nilainya tertinggi Mas Reza gitu. Gitu. Tapi nggak tahu ya. Tapi aku itu lagi tanyain lagi. Tapi kayaknya bener kok. Oke. Sip, nanti di PM aja Mas. Ukuran kaosnya mau apa sama alamatnya ya. Jangan lupa ntar aku kirim ke Papua Nugini ribet. Nama, nomor telepon, eh nomor telepon, nama panjang, nomor telepon, alamat lengkap, dari jalan, kalau ada desa ya desanya, kecamatan, kalau kelurahan, kecamatan, sama kode pos, kabupaten juga. Oke, sip. Di PM itu aja ya, WA ya. Oke, sip. Modelnya bebas ya, terserah aku ya. Warnanya terserah aku juga. Pink. Enggak. Iya, partai. Nanti capres itu, Dede Inoen. Lanjut. eh Mas, siapa ini? Mas Andre. Halo, Mas Andre. Hadir Kak, Oke, Mas Andre, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke. Mas Andre kemarin udah belajar apa nih? Kemarin nonton hasil rekod yang sebelumnya sih, Kak. Ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyain dulu? Masih aman Kak? Aman ya? Oke, sip. Thank you, Mas Andre. Sama-sama Kak. Lanjut ke Siva. Halo, Siva. Oh, Kak. Halo, Siva. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Kak. Alhamdulillah. Oke. Iya, Siva kemarin udah belajar apa nih? belajar struct sama itu interface ulang, Kak. Oke, ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyain dulu? Belum, Kak. Aman. Oh, aman ya. Oke, Ah, sip. Thank you, Siva. oke, Kak. Oke, lanjut ke Mas Dava. Halo, Mas Dava. Dava Tagia, Madir. Oke, nggak apa-apa. Lanjut Mas Dimas. Halo, Mas Dimas. Puncak rantaian makanan. Lagi di kamar mandi, Kak, katanya. Siapa? Dimas. Oh, kok tahu kamu? Waduh, ini. Ini. Makanya Dia, bingung kan ya? tadi dia nginfoin aku, Kak. Oh, oke, siap. Sas. Bener itu, Mas. Trial mini Habis. sujon. Mana ada? Tuh yang bilang Mas Panji tuh. Habis sleep call. Oke. Sleep call tuh kayak mana sih, guys? Telepon sampai tidur gitu. Bagaimana? Iya kah? Iya, Kak. Tapi Oh, bahaya, Kak. kok bisa ngorok gitu? Kan radiasi. Oh iya. Iya, Oh, radiasi dari handphone. kan pakai TWS bisa. TWS juga ada gelombangnya kan, Kak? Apa itu? Terus nggak Gelombang. baik juga kalau misalkan tidur pakai headset. Kayak kesumbat telinganya. Oh. Ya. Oke. Ini juga siapa yang mau Kak. sleep call? Lanjut, Mas Isrian. Halo, Mas Isrian. Halo, Mazian.
Wah, bubuk lagi nih Mas Isian. Halo Kak, halo. Oh, oke oke oke. Gimana Mas Isian kabarnya? Eh, Eh, bu, bu, bu. Sinyalnya jelek banget Mas. Ya di sini bagus sinyalnya Kak. Oh, oke nggak apa-apa nggak apa-apa. Oke, Mas Isian kemarin belajar apa nih? Kemarin nggak sempat belajar soalnya istirahat Kak. Sakit apa Mas Isian? Nggak tahu ini dari hari Senin Hmm. sampai hari ini juga kayak kepala pusing gitu, lemas, badan pegal-pegal, sakit tenggorokan juga. Hmm. Nggak tahu kenapa masuk angin sama kebanyakan pikiran deh Kak. Hmm. Tapi mental aman ya Mas ya? Mental amat sih, cuman yang Oh, kepikiran ini aja oke. sih yang kayak kemarin Kak. Oke oke. Ya coba diperiksain aja Mas. Besok ada BPJS kan? Ada. Ada ya udah. Diperiksain aja apa namanya biar kalau ada apa-apa bisa dicegah gitu ya. Dulu saya juga gitu. Apa namanya? Pas waktu kerja tiba-tiba kok pusing gitu ya dan pusingnya tuh nggak hilang-hilang gitu sampai 1 minggu kubiarin. Minggu kedua udah nggak kuat lagi, tak bawa ke rumah sakit. Ternyata aku kena itu apa gejala epilepsi. Soalnya dulu waktu kecil tuh pernah kebentur kepalaku kan. Nah terus apa namanya eh ya intinya ada apa ya memar memar lah di otak di tulang di apa di batang otaknya gitu. Tapi katanya nggak apa-apa kalau emang ada masalah lagi nanti ke rumah sakit lagi. Saya dulu sampai opnam 1 minggu guys, gitu. Tapi ya gitulah itu seperti itu. Diperiksain aja Mas Isrian daripada nanti ada apa-apa kan. Gitu. Kalau misalkan nggak berani sendiri sama orang tua atau sama temennya, sama bestinya, gitu. Itu ya. Oke, thank you Mas Isrian. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyain, silahkan di grup aja ya. Sip. Lanjut, Mbak Humaira. Halo. Halo Kak, Oke, halo Mbak Humaira. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah. Oke, kemarin udah belajar apa nih? Ngulang materi kemarin sama nonton recording Kak. Oke, ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyain? Belum ada sih Kak. Belum ada, masih aman ya? Ya Kak, Oke, thank you, Maira. ya Kak, sama-sama. Sama-sama. Apa nih, kok rame banget? Kak izin absen duluan, Kak. Mau OTW ke kampus. Malam-malam jam segini OTW ke kampus ngapain, Mas Tegar? Untuk pelajaran kemarin saya nonton record. Oke. Kok kayaknya mata kita sama. Iya, ini mataku, mata kiri mataku. Kok aku nyanyi? Enggak, Kak, nggak bisa lihat acep-acep. Iya, bener. Ya, astaga, aku sampai rumah. Jadi kalau misalkan apa namanya di bioskop gitu ya. Pas waktu kemarin itu yang apa Ant-Man and the Quantum Mania ya kan yang itu kan dikasih tahu sama Marvel kalau bakal ada apa namanya flash biru banyak kan gitu kan. Karena kan dari bajunya si Kang kan juga dia warnanya biru gitu ya. Jadi saya pas waktu nonton itu pakai kacamata hitam. Terus pas waktu di dalam bioskop pas apa namanya banyak sinar yang terlalu terang gitu kan. Nah, terus ya udah aku langsung tutup mata gitu. Iya, aku fotosensitif. Jadi kalau misalkan makanya di layar monitorku ini tak setting warnanya nggak ke kuning-kuningan gitu, guys. Kayak nggak terlalu terang gitu. Terus aku pakai kacamata yang anti radiasi sama fotokromik. Jadi kalau misalkan di luar eh kena matahari jadi hitam gitu.
Itu sih. Ya yang penting dijaga sendiri aja sih. Fotosintesis enggak tuh. Emang mataku ada itunya, ada daunnya. Memang. Lanjut, Mas Panji. Halo Mas Panji. Kira Kak, Gimana kabarnya Mas Panji? bila sehat. Alhamdulillah. Oke. Apa nih? Kok PDF? Apa namanya, Mas Panji kemarin udah belajar apa nih? Nonton record yang pembelajaran kemarin aja Kak. Oke. Ada yang mau ditanyain dulu Aman Kak? atau ada yang masih bingung mungkin? Aman. Halo, aman ya? Oke, sip. Thank you Mas Panji. Oke. Oh, Mas Dimas. Halo Mas Dimas. Mas Dimas nih kamar mandi mulu. Halo Kak, Halo Mas Dimas, gimana kabarnya Mas? baik Kak. Oh baik ya, hati Mas. Ada kameranya Mas Siva, Mbak Siva tuh di kamarmu. Oke, Mas Dimas kemarin udah belajar apa nih? Baca ulang yang struktur sih Kak. Ulang yang struktur. Oh, struct maksudnya. Sama Ya, interface. ya, Oke, ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyain dulu mungkin? belum ada Kak. Belum ada ya. Oke, sip. Thank you Mas Dimas. Pemborosan. Iya itu dikasih tahu sih. Ah, lanjut ke Mas Rizky Ramadan. Halo, Mas Rizky. Unlimited tisu. Waduh, habis ngapain Mas? Ada tisu, kamar mandi, ada Siva. Waduh, berat ini. Berat guys. Ini nggak ada ya. Lanjut. Mas Reza Hidayat. Halo Mas Reza. Halo Kak, Halo Mas Reza. Gimana kabarnya Mas? baik Kak. Alhamdulillah. Oke. Mas Reza kemarin udah belajar apa nih? Itu belajar GitHub sama nyoba yang itu face recognition. Oh, Cuma ah, itu Kak, kan saya coba konekin ke apa namanya ke database. hmm. Nah, tapi XMPP-nya nggak bisa jalan pas Hmm? lagi ngeran Anaconda. Sama IP-nya ganti port coba. Oh ganti port ya? Oke oke. Ntar Coba saya coba. diganti portnya yang aneh gitu. 1111 atau 2222 gitu. Jangan 80 sama 443. Ganti yang lain. Oke. Oke Kak. Biasanya ketabrak karena portnya itu. Sip, ada lagi yang mau ditanyain mungkin? Udah Kak, aman Kak. Oke, thank you Mas Eza. Lanjut ke Mbak Nap Nap. Ada Mbak Nap Nap. Halo, halo. Oke, Mbak Nabila gimana kabarnya? Otaknya kobong Kak. Hah? Apanya Otak yang saya kobong? membalduk. Otak saya Kenapa? capek abis UTS Kak. Oh, sabar ya. Ya, mau lihat soalnya gak tadi saya bawa Boleh. Apa tuh? Soal apa tuh? soal spektroskopi molekul Kak. Enggak jadi Mbak, lanjut. Itu yang ada itu ya, apa namanya? Bikin HO atau apa gitu ya. Iya, yang pakai konstanta Planck dan macam-macam itu. Pusing. Saya dulu aja kimia nyontek. Jangan ditiru ya guys ya. Lanjut. Kemarin udah belajar apa nih Mbak Nabila? Aku minggu ini belum belajar dulu Kak, sudah cukup belajar. Oke, nggak apa-apa. Yang penting Iya, nanti bisa ngikutin aja ya. ya Kak. Nanti Sip, aku pas sudah selesai UTS-nya paling aku nonton-nonton lagi aja. boleh. Kapan sih selesainya? Kalau dari UI itu Jumat, aku seminggu. Jumat 20 ini ya? Mm-mm. Oke, siap, nggak apa-apa. Sip, ada yang mau ditanyain dulu atau ada yang masih bingung? Eh, belum Kak. Belum ada ya. Oke, Iya. thank you Nabila. Thank you Kak.
Oke, lanjut ke Vidya. Halo. Halo, Mbak Vidya. Halo Kak. Halo, gimana kabarnya, Mbak Vidya? Halo. Halo. Halo, halo, iya. Alhamdulillah baik. Oke, kemarin udah belajar apa nih, Mbak Vidya? Baru nonton record kemarin sih. Oke. Ada yang masih bingung atau ada yang mau tanyain dulu mungkin? Belum ada Kak. Belum ada ya. Oke, thank you Mbak Vidya. Oke, sama-sama Kak. Ya, sama-sama. Lanjut ke Mbak Dia. Halo Kak. Halo Mbak Dia, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, Mbak Dia, kemarin udah belajar apa nih? Belum lanjut sih Kak, masih yang web server itu. Masih yang? Web server yang belajar kemarin-kemarin. Yang web server. Kenapa tuh? Ada yang masih bingung? Enggak, cuma pengen lebih paham di situ aja. Oke, siap. Oke, ada yang mau ditanyain dulu atau ada yang masih bingung? Enggak, ada, aman. Oke, siap. Thank you Mbak Dia. Dava katanya lagi kelas malam. Wih, kemungkinan terjoin. Ya, oke, thank you. Kamu siapanya Dava sih? Kenapa ngobrolnya gitu ya? Kamu siapanya dapat sih? Gitu ya. Saya harus imut-imut gitu ya. Oke. Bahasa jamet Kak. Ini apa? Ini. Nggih. Oh, pecah tebet emang. Tebet jamet. Lanjut guys. Jangan dekat. Emang orang-orang kimia tuh gitu guys. Agak pinter. Lanjut. Siapa nih? Mbak Rahma Setiani. Halo Mbak Rahma. Halo. Ping 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 ping. Gak ada suaranya Mbak. Ya guys. Mic-nya rusak. Itu gimana? Bentar. Halo. Ada Kak. Oh ada. Oke. Siap. Mbak Rahma gimana kabarnya? Baik Kak, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Mbak Rahma kemarin udah belajar apa nih? Kemarin belajar. Oh, kemarin ini Kak ngerjain tugas sekolah. Sekolah? Kuliah. Oh, sekolah di mana, Iya, Dek? ngerjain bikin itu JavaScript kemarin Kak. JavaScript. Oke, bikin apa tuh? Ya sama sih Kak, kayak misal operator penjumlahan gitu. Oh, baru aja ya? Iya Kak, Semester berapa sih? 5 Kak. Oh, baru Seru. semester 5. Oke. Oh, tapi baru JavaScript ya? Iya, Ya, sebelum itu gimana? sistemnya tuh makul. Mm-mm. Satu semester itu nanti dari awal tuh udah langsung tugas besar Kak. Jadi gitulah, Oh, jadi nggak digabung-gabung gitu ya? dijelasin materinya, langsung konsep tugas besar proyeknya gitu. Rencana bikin apa tuh? Kemarin sih inventory kayaknya sama Bentar ya. kelompok. Iya. JavaScript yang Navanilla atau framework? Laravel mungkin ya Kak. Gimana sih? Katanya JavaScript. Kok jadi Laravel? Bukan. Kan bisa nggak sih Kak? Aku belum dapat materinya di kampus. Oke. Oke. Jadi pengen bikin sistem inventory. Iya, Pakai mungkin pakai Laravel. ya pakai PHP juga mungkin. Oh ya oke. Tapi dibagi nggak tuh kayak back end sama front end-nya gitu? Iya Kak, ada kelompoknya.
Ada kelompoknya. Kamu Iya, dapat yang nggak tahu. oh, belum belum itu ya dibahas ya. Baru Iya, konsepnya doang ya. iya, Hmm. Oke, sip. Ada yang mau ditanyain dulu atau ada yang masih bingung? belum ada sih Kak. Belum ada ya. Oke, thank you Rama. Ya, sama-sama Kak. Oke, ternyata ada yang masih semester 5 ya guys di sini. Akhirnya udah semester 7 ke atas di sini. Atau udah senior gitu. Udah semester 14 gitu. Acu 5. Kenapa Acu? Sebentar. Yakin kak, makanya gitu. Mau dibilang yang paham banyak. Banyak juga yang semester 5 ya. Rakitnya natural banget Rahma. Kak, final project bisa kita jadi inskripsi nggak sih? Bisa aja. Kalau bisa nego dosen pembimbing sama pengujinya. Hai adik, bilang pada semester berapa sih kak? Nggak tahu. Kak saya hadir. Maaf telat karena lagi di jalan. Oke. Cepet tuh, Mas. Mas Fikram ya. Oke. Gak ada skripsi dong. Enak banget gak ada skripsi. Lanjut ke Mbak Rafita. Halo, Mbak Rafita. Halo Kak, Halo, kok lemes banget, Mbak? enggak sih Kak, biasa aja. Oke. Sehat kan? Sehat Kak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Kemarin udah belajar apa nih? Kemarin cuma belajar yang abstrak aja sih Kak, belum lanjut lagi. Tadi juga Oke. baru baca modulnya karena kan baru dikasih. Betul. Aku tadi juga baru dikasih. Oke. Ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyain dulu? Enggak Kak, belum ada. Karena Belum kan ada belum ya. Kakak jelasin juga, jadinya masih nunggu penjelasan dari Kakak dulu. Oke, siap. Tapi jangan lupa dibaca-baca dulu aja ya. Siap Kak. Sip. Thank you. Terima kasih kembali Kak. Oke, lanjut. Mas Rio. Halo Mas Rio. Halo Kak, Halo. Gimana kabarnya Mas Rio? baik Kak. Baik ya. Oke. Kemarin udah belajar apa nih? Malam nonton record aja sih Kak, yang Oh, start sama interface. oke. Ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyain dulu? Gak ada sih Kak, nanti Belum ada pas ya. paling paling pas Kakak demo aja. Kalau ada Oke. pertanyaan baru. Boleh. Siap. Sip. Thank you Rio. Sama-sama Kak. Oke. Lanjut ke Mas Sandia. Halo. Halo Mas Hansan. Halo. Oh Halo. ya, Oke. Gimana kabarnya Mas Sandia? baik Kak, baik. Oke. Kemarin udah belajar apa nih Mas Sandia? Kemarin nyoba struck doang sih Kak. Ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyain? Hmm, belum. Belum ada ya. Oke. Interval, apa? Interface belum ya Kak? Belum dicoba ya? Hari ini. Hari Nanti ini kita ya? akan coba interface ya. Oke. Oke, thank you Mas Sandia. Oke, Mas Adit udah, Mas Tegar udah. Sekarang Mas Tri. Halo Mas Tri. Halo Mas, Halo, gimana kabarnya Mas Tri? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah. Oke, Mas Tri, kemarin udah belajar apa nih? Kemarin cuman kerja-kerja soal-soal cerita begitu Kak, Soal cerita. logika begitu. Oh, logika pemrograman yang biasanya itu ya. Ya Kak, Oke, latihan. yang sebelumnya itu udah ke solve ya? Yang itu belum coba lagi Kak. Belum coba lagi. Oke, siap. Tidak apa-apa. Iya Sip, Kak, ada yang mau ditanyain dulu atau ada yang masih bingung? belum ada sih Kak. Belum ada ya. Oke, thank you Mas Ri. Ya Kak, Oke, sebentar. Mas Rizky Ramadan udah hadir belum ya? Belum ada ya. Sip, ya udah. Tinggal Mas Dava sama Mas Rizky nih. Mas Dava tadi katanya masih OTW ya. Nanti kabarin aja kalau udah masuk. Lagi di kampus. Oke. Kok malam-malam pada ke kampus ngapain sih guys? Kampus nggak bayar kalian loh. Kalian yang bayar. Canda ya guys ya.
Malam. Breed malam tuh yang biasanya saya tuh capek ya. Kalian tuh di sini tinggal datang doang gitu ya. Siapa suruh ya kan? Kalau ada yang bilang kayak gitu, bilang aja. Siapa suruh kakak capek gitu ya. Bodoh amat. Ntar guys, ambil minum dulu ya. Minumnya habis. Wait, wait. 1 menit. Oke, sudah balik guys. Ya, Kak Helwi. Dimatiin. Nanti. Oke. Ini lagu apa sih? Lisa. Belek pink ya. Oke, beda. Nanti guys, belajar dulu guys. Oke, kita mau lanjutin yang interface kemarin ya. Lagu apa sih kok pada apal? Aku juga nggak tahu. Tiba-tiba di request itu ya udah, tinggal belajar aja guys. Jadinya kapan? Apanya yang jadian? Back latihan Pulau Kelapa. Sushi ini mah, sushi. Kemarin makan sushi, ternyata nggak tahu kenapa ya. Kan ya kan request sushi, terus apa namanya? Kan ada yang saus teriyaki, sama satunya tuh nggak tahu apa ya. Tak cobain, kok asin banget, kayak solar. Baunya nggak enak gitu ya. Angel, Angel. Angel. Enggak, maksudnya baunya itu loh. Iya, wasabi. Kayaknya wasabi deh, tapi nggak tahu ya. Kok minyak tawon sih, kan sushi, Mas? Gimana sih? Asin mah kecap. Nggak tahu. Bu, apa ya rasanya ya? Lidahku kayak kayak ya gitulah. Soyu. Bukan soyu, wasabi kayaknya. Kayak warnanya coklat. Warnanya coklat. Terus aneh rasanya. Tapi kenapa itu dikasih? Nggak tahu ya. Oh iya, wasabi hijau. Jadi ada hijau-hijaunya juga. Ada, terus ada yang coklat, terus tak masukin hijau-hijaunya. Tapi nggak tahu itu bener apa enggak ya. Aku ngasal doang. Di hijau-hijaunya tuh kayak buah gitu. Terus tak masukin ke yang coklat itu, terus tak putar-putar, tak penyek-penyek. Freestyle aku nggak tahu kan. Kok maca sih? Iya, ya gitu. Kayak malah kayak solar. Asem. Kecap Inggris. Nggak tahu lah pokoknya itu.
Soyu, ya soyu. Asin banget guys. Tapi tak kasih wasabi. Nggak tahu ya, aku ngasal doang. Oke, aku share screen dulu guys. Bentar. Tadi yang share itunya udah tetap matiin belum ya? Mabok. Mas tak kasih menu latihan baru mau. Nanti weh. Sebentar guys. WA aku kok tiba-tiba muncul notifi Boyonya. Boleh. Mohon izin Kak, baru masuk. Siapa nih? Rizky. Boleh. Sudah, ini baru ngajar. Speaker. Wasabi. Ya, pokoknya gitu. Gak tahu, pokoknya aku nggak mau nyoba itu lagi. Sushi lagi. Kalau nggak di kayak apa ya? Aice. Pengen nyobain Aice lagi guys. Nah, ya nggak tahu lah pokoknya itu. Ada ijo-ijonya juga yang pengen nyobain guys. Gimana sih rasanya makanya orang kaya gitu ya. Aku dikasih kan sama tanteku. Mau apa? Mau sushi gitu kan. Dibeliin. Eh, tak makan. Kalau sushi dikasih santan jadi guling. Hah? Ya pokoknya gitu lah guys. Nanti malah nggak belajar-belajar kita. Oke. Kita akan nyoba eh interface ya antar muka. Wah, bukan. Beda ya guys. Interface di sini bukan UI gitu ya. Interface yang dimaksud di sini adalah sebuah kontrak gitu guys ya. Jadi misalkan nih aku punya satu interface di mana di dalamnya itu ada beberapa metode ya yang nanti dia akan dimasukkan ke dalam sebuah variabel seperti itu ya. Nah, kita akan nyoba untuk beberapa misalkan nanti kan ada dua nih, ada embedded, ada interface. Jadi aku bikin yang interface dulu aja ya. Seperti biasa, kita akan nyoba. Kan di sini kemarin udah aku jelasin ya. Apa aku ulangin lagi? Bebas sih. Nah, di sini nanti kita akan bikin suatu type ya. eh harus ya nggak harus di luar sih. Kalau mesti biasanya di luar kalau naruh suatu interface. Kalau di dalam berarti dia cuma sekali gitu guys. Ya, aku punya eh sebuah interface namanya hitung ya. Di dalam hitung ini nanti ada function namanya luas sama keliling ya. Nah, dua metode ini nanti dia akan mengeluarkan satu return yaitu adalah suatu float numpad ya. Karena dia adalah sebuah penghitungan, dia nggak butuh sebuah parameter gitu ya. Sebenarnya bisa jadi kita butuh parameter juga, tapi kalau di sini nggak perlu parameter juga nggak apa-apa. Terserah teman-teman sih sebenarnya gitu. Oke, nah terus saya punya sebuah struct. Misalkan aku punya struct lingkaran gitu ya, samain aja. Terus si lingkaran ini dia punya diameter, ya. Diameternya tipe datanya adalah float 64. Float ini berarti dia adalah desimal, gitu ya. Soalnya nanti kita akan berurusan sama pi. Kalau pi kan dia ada komanya, jadi mending kita diameternya adalah koma juga. Takutnya nanti hasilnya kurang apa ya, kurang pas lah gitu. Terus, nah sekarang kita injek nih si hitung ini ke dalam lingkaran gitu ya. Saya bikin function di mana dia adalah sebuah L
Jadi ini apa namanya, kayak semacam apa ya, dependency injection seperti itu. Jadi ini si lingkaran nanti dia bisa punya metode di dalamnya, gitu ya. Ini kan anggaplah seperti ini adalah sebuah model atau kelas, gitu ya. Nah di dalam kelas pasti ada metodenya, ya. Ya nggak pasti sih, maksudnya eh di dalamnya kita bisa nge-define suatu metode seperti itu. Misalkan adalah kita definisikan seperti kelas lingkaran, gitu ya. Di dalam kelas lingkaran kita butuh mengetahui luas dan kelilingnya, kayak gitu ya. Nah ini adalah sebuah nanti kalau misalkan kita di PHP atau di Java gitu ya, seperti kayak misalkan kayak gini, misalkan public class apa lingkaran extends ya, ekstensi hitung gitu ya. Terus nanti di sini ada public void main untuk si lingkaran sendiri ya. Enggak ding. Di sini ada public apa namanya public void luas, terus dia ada returnnya, ada returnnya nanti. Terus di sini di dalamnya ada public void lingkaran misalkan. Atau di sini kalau misalkan dia nggak void atau ada returnnya, berarti di sini nanti public float atau double gitu ya. Gitu ya. Itu kalau di Java atau PHP seperti ini nantinya ya. Gitu. Jadi anggaplah si lingkaran ini adalah sebuah kelas ya. Terus hitung ini adalah sebuah interface. Jadi kita bisa extend ke sana. Jadi sebenarnya ini juga kelas juga. Tapi dia nanti kok extend sih? Satunya extend itu apa sih? Include. Berarti extend benar ya. Jadi di dalam yang di extend itu nanti yang diturunkan atau di inherit gitu ya. Dia bisa harus memiliki dua function ini. Gitu ya kalau nggak salah, aku lupa juga. Udah lama nggak main OOP. Seperti itulah konsepnya. Jadi si ini nanti si L lingkaran, nah jadi dia nggak ada di dalam di sini ya, function gitu nggak ada ya, berarti harus di luar. Tapi harus ada apa namanya yang menandakan kalau si function ini adalah milik si lingkaran. Nah caranya adalah seperti ini, pakai L lingkaran seperti ini. Kalau mau lingkaran doang bisa nggak? Bisa, gitu ya. Tapi biasanya kita kasih variabel. Biar apa? Biar nanti kita bisa ngambil diameternya gitu ya. Nanti kita aliaskan lah intinya gitu. Nah, si lingkaran ini punya misalkan fungsi sendiri namanya jari-jari gitu ya. Dia returnnya float 64. Kok tipu sih? Nah, di sini kita bisa return L dot diameter dibagi 2 karena jari-jari ya guys ya. Jadi jari-jari rumusnya adalah diameter dibagi 2 gitu ya. Nah, kalau misalkan kita seperti ini, kita nggak bisa ngambil diameternya nantinya. Harus lingkaran gini masa. Nggak bisa ya. Ya, nggak bisa. Makanya harus dialiaskan. Jadi nanti ngambilnya adalah L dot diameter. Gitu ya. Oke, sip. Nah, sekarang kita harus ngimplemen si luas sama keliling. Gitu ya. Sama. Fung L dot lingkaran. Luas. Float 64. Nah, luas rumusnya adalah return mat.p ya dikali matpow pangkat ya L dot jari-jari, 2. Rumusnya gini. Jadi rumus luas lingkarannya adalah pi kali r kuadrat gitu ya. Jadi diameter atau mat pi kali d harusnya gitu ya. Iya nggak sih? Aku lupa. Luas lingkaran. Rumus luas lingkaran. Pi r kuadrat. Kalau D bisa nggak? Oh, seperempat pi D kuadrat. Tadi nanti di sini ada seperempatnya gitu ya. Sama aja sih sebenarnya. Kalau pi kali D berarti yang luas. Keliling.
Kalau apa namanya luasnya berarti pi kali r kuadrat. Nah, pi r kuadrat itu bisa pakai power ini. Jadi mat.pow. Gitu ya. Sweep. Nah, sekarang tinggal satu metode lagi namanya keliling. Keliling dunia. Nah, rumus lingkaran adalah return mata pi kali L dot diameter. Ya. Nah, ini berarti sama kayak tadi. Kita punya function di dalam suatu kelas. Namanya lingkaran. Kalau di Golang nulisnya seperti ini ya guys. Ingat-ingat ya. Jadi dia nggak bisa nggak bisa tuh di dalam struct-nya ini dimasukin func itu nggak bisa. Ya. Jadi kalau misalkan mau implement dari si kelas lingkaran ini, harus di depannya dikasih dalam kurung L spasi lingkaran. Nah, ini namanya adalah sebuah metode dari suatu struct. Gitu ya. Kalau function sendiri seperti ini, berdiri sendiri berarti dia adalah sebuah function. Tapi kalau misalkan function di dalamnya ada di dalamnya ada seperti ini, ada parameter atau ada kelas, ada struct seperti ini, itu dia adalah metode. Itulah metode yang punya dari struct lingkaran. Kayak gitu ya. Jadi ketika nanti kita ngimplementasi lingkaran, kita bisa ngambil si jari-jari keliling luas. Kayak gitu ya. Oke, paham ya? Sampai sini ada yang masih bingung? Bisa di hover nih si lingkarannya. Dia punya apa aja nih? Ada type lingkaran, dia bisa ngambil si jari-jari, bisa keliling sama luas, gitu ya. Kalau si interface, nah dia bisa cuma hitung sama luasnya doang. Gitu ya. Sip, mantap. Lanjut dulu. Nah, terus untuk selanjutnya kita punya struct baru ya. Kita taruh bawahnya aja biar nggak bingung ya. Di sini ada persegi. Nah, di sini kenapa kita bikin dua struct? Biar apa? Biar bisa jelasin antara, oh kita bisa kok nge-extend si interface ini jadi ke macam-macam struct seperti itu. Nah, persegi dia punya sisi. Tipe datanya adalah float 64 ya. Persegi punya sisi ya. Ingat ya, nggak usah debat lagi ya. Kok rame banget. Kak, Halo, gimana? boleh nanya dulu nggak? Boleh. Jadi interface ini kapan dipakainya, Kak? Dipakainya Biasanya buat nge-inisialisasi ke dalam inisialisasi table ke dalam database. Kalau interface itu dipakainya biasanya kapan, Kak? Sebenarnya interface ini dipakai ketika seperti ini. Misalkan nih, aku tunjukkan kodeku aja ya. Sorry. Ada Shopee. Nah, kayak gini. Misalkan nih, aku ada kode untuk apa namanya mengambil beberapa data dari database. Ya, biasanya aku taruh di repository, misalkan di user. Ya. Nah, di sini ya apa namanya? Saya pakai sebuah struct, gitu ya. Di struct ini aku bisa ngambil si create,
delete, find all, dan lain sebagainya, gitu ya. Kalau aku ngimplement si struct ini, gitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita punya service, ya, di service ini ada service user, ya, di dalamnya ada interface sama ada struct, ada dua, ya. Jadi aku pengennya nanti ketika apa namanya seseorang yang implement si user service ini, user use case ini, dia bisa ngambil do create, do find by ID, do update, do delete, do find all, dan lain sebagainya. Sebenarnya sama kayak struct tadi. Bedanya apa? Bedanya kita cuma tinggal apa namanya nge-instansi interface-nya doang, ya. Nggak perlu kita nggak perlu tahu repository mana aja yang dipakai sama si service ini. Kayak gitu. Enaknya gitu sih. Jadi eh apa namanya? Intinya nanti misalkan si handler user ini nanti itu dia pengen ngelisting user gitu ya. Dia tinggal manggil user service-nya doang to find all seperti itu. Ya. Dia tinggal to find all, ya udah di dalamnya ada apa aku nggak tahu gitu ya. Jadi nggak perlu tahu di do find all ini bisa ngapain gitu ya. Dan biasanya si interface ini bisa untuk misalkan nih, aku pengen tahu di do find all ini di mana gitu ya. Kalau di VS Code ya, kita bisa pakai control terus klik di sini, langsung ada apa namanya, langsung ke interface-nya, terus di bawahnya ada apa namanya metodenya seperti itu. Terus kalau repo seperti ini find all, diklik ya dia baliknya ke repository ini, ke interface repository di sini, gitu. Gitu sih. Jadi intinya si interface ini cuma buat kontrak di mana ketika dia mau ngimplement si user service ini, ya dia bisa manggil apa aja sih seperti itu. Gitu sih Mbak Rafita kegunaannya biasanya. Jadi ngerapiin kodenya aja sih menurutku ya. Gitu. Oke? Nah, Oke, Kak. nanti kita akan pakai ini juga kok interface-nya. Jadi biar clean lagi gitu ya. Nah, ada handler, ada service, ada repository. Nah, nanti kita akan pakai ketiga itu ya. Sweep. Lanjut. Oke, sorry guys, tadi ada semacam apa nih? Buang jauh-jauh. Lanjut. Nah, si persegi ini punya sisi ya, float 64 gitu ya. Terus di dalam persegi kita bisa nge-extend si hitung gitu ya. Caranya gimana? Caranya fung ya, p ya, persegi. Bisa di sini aliasnya bebas sih, mau woyo gitu juga boleh ya. Tapi biasanya kita sesuaiin sama nama ininya, struct-nya gitu ya. Data juga boleh atau entity juga boleh, ya, bebas terserah teman-teman gitu ya. Tapi yang penting konsisten aja sih, jangan ganti-ganti gitu ya. Luas persegi rumusnya apa? Return matplow p dot sisi terus 2. Jadi sisi kuadrat ya, bener ya? Sisi kali sisi. Bener nggak? Sisi kali sisi sama kayak sisi kuadrat nggak? Kalau 5 kali 5 kan 25. Kalau 5 kuadrat 25. Bener ya? Sama ya? Gitu. Oke. Terus tinggal satu lagi kelilingnya ya. Keliling dunia. Nah, ini ya. P dan sisi dikali 4 kelilingnya karena sisinya ada 4 gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita ngoding di mainnya. Kita udah bikin interface, struct dan metode-metodenya gitu ya.
Sekarang kita bikin si codingannya main, gitu ya. Nah, di sini samain aja, kita punya bangun datar, ya. Dia adalah sebuah interface hitung. Oke. Nah, sekarang ketika aku pengen define si bangun datar ini adalah sebuah persegi, ya, aku kasih nilai persegi, ya, dia punya sisinya adalah 10. Nah, bisa seperti ini, bisa seperti ini langsung ya. Kalau parameternya cuma 1, ya udah langsung kasih 10 nggak masalah. Tapi kalau misalkan ada lebih dari 1, bisa pakai sisi tadi, ya, atau bisa di koma-koma. Tapi harus urut kayak gitu ya, sama aja. Nah, si persegi ini kita cetakin persegi gitu ya. Terus luasnya adalah bangun datar dot luas, ya. Terus kalau keliling, nah bangun datar dot keliling. Jadi maksudnya adalah si bangun datar interface ini kita assign sebagai persegi dengan posisi adalah 10. Nah, nanti ketika kita panggil luas sama keliling dari bangun datar ini, dia akan menghitung dari si persegi ini, gitu ya. Kita coba dulu. Go run interface main.go. Nah, gampang ya. Jadi persegi sisinya 10, luasnya berapa? 10 pangkat 2, 100 ya. Atau 10 kali 10 jadi 100. Kelilingnya berarti sisinya ya, 10 kali 4 artinya 40. Kayak gitu ya. Gampang ya. Gitu sama aja guys sebenarnya. Cuma kita lebih rapi lagi. Oh, bangun datar terluas gitu ya. Berarti dia bakal ngambil ke sini. Kalau bangun datar keliling dia bakal ngambil ke sini. Nah, kalau misalkan luasnya nggak ada, gitu ya. Luasnya nggak ada nih. Nah, persegi akan dimarahin nih. Dimarahin sama si golongnya. Cannot use persegi value of type persegi as hitung value in assignment. Persegi doesn't implement hitung missing method luas. Nah, gitu guys. Jadi ketika kita punya kontrak nih, ada kontraknya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J sampai Z. Tapi kita nggak ngimplement si metode B atau Z gitu ya. Jadi nggak boleh. Jadi harus sesuai sama aturannya, sesuai sama kontraknya. Kontraknya ada 2 ya dibikin 2 gitu ya. Kontraknya 3 ya dibikin 3. Kayak gitu. Jangan kayak gitu, jangan seenaknya sendiri kayak gitu. Kayak di extern juga sama kan. Kalau kita pengen nge-implement dari extern tadi, misalkan nih apa namanya? Hitung tadi adalah sebuah kelas, terus kita nge-extend ke suatu kelas persegi gitu ya, extend hitung gitu ya. Nah, nanti kita harus nge-implement semua metode dari si kelas hitung tadi kayak gitu. Ya, ini juga sama aturannya. Kayak OP sebenarnya. Cuma ini sistemnya adalah sebuah kontrak gitu, guys. Oke. Nah, sama untuk yang lingkaran. Ya. Nah, lingkaran misalkan diameternya adalah 14 gitu ya. Kenapa sih keyboardku? Minta beli lagi bagaimana? Keliling juga sama nih. Tinggal pasta aja sama. Aduh. Jadi lebih enak guys. Oh, di sini bangun datar ya. Aku assign persegi, aku bisa ngambil bangun datar luas sama keliling. Sama ya sebenarnya. Ya, lebih enak gini. Jadi nanti tergantung kita mau ngassign-nya sebagai apa gitu guys. Oke. Nah, ini luas 140, di sini luasnya 153, di sini kelilingnya 43. Gitu ya. Gitu. Pi berapa? 3,14 dikali 7 kali 7. Berapa tuh? 3,14 dikali 7 kali 7. 153,86. Di sini 1,5 153,93 itu sekian 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 gitu ya.
karena dia pi-nya benar-benar pure-nya ini. 3,14159 ya Allah. Berarti di sini harusnya 3,14 berapa tadi? 159 dikali 7 dikali 7. Nah, benar ya? 153,93791. Ya ini ya. Jadi dibulatin ke 8. Gitu ya. Kelilingnya juga sama. 3,14 dikali berapa tadi? Bentar. Kali 14. 3,96 ya. Tapi ini kan pi-nya kan 3,14 sekian gitu ya. Jadinya segini. Gitu guys. Jadi lebih rapi gitu guys. Bangun datar adalah sebuah interface hitung. Kita assign sebagai persegi. Nah ini sama bangun datar luas, bangun datar keliling. Tapi ketika kita assign-nya beda, si apa namanya bangun datarnya juga manggilnya metodenya beda gitu guys. Gitu sampai sini. Kalau dipikir-pikir, angka koma sebanyak itu kenapa bisa dibuat ya? Maksudnya kayak ajaib. Bisa dibuat. Yang ini maksudnya. Ya gitu. Gulangnya ya gitu. Jangan dipikir. Iya, jangan dipikir, dipakai aja. Si gulang ini bakal mikirin. Nah ini ada itu nilainya berapa, pi berapa, pi ini berapa, beda ya, pi sama pi pakai h ini. Terus ada SQRT itu apa ya? Square apa ya? Lupa aku. Oh ini maksudnya akar 2. SQRT itu apa lupa, pokoknya ini akar deh, akar 2. Ya, akar E, akar pi, akar pi. Rn 2 ini apa enggak tahu. Ini log 2E, Rn 10. Rn apa sih? Ya nggak tahu lah. Pokoknya kita bisa pakai ini semua guys. Tinggal pakai aja. Copyright 2009 tuh. 2009 loh guys. Kita teman-teman lahirnya tahun berapa? Ada yang tahun 2000 ke atas? Tuh 2009 tahun udah dibikin golang. Teman-teman baru bisa apa? Aduh. Golang udah bikin ini loh. Keren kan? Oke, sampai sini, sampai interface ada yang mau ditanyain dulu guys. Jadi gitu ya, kode kita dilihat lebih rapi ya. Sekarang ada interface, ada struct, ada function, ada metode-metodenya gitu ya. Ketika kita panggil, lebih dikit gitu ya. Kita nggak perlu manggil function yang berbeda. Misalkan, kalau misalkan kita pakai function yang berbeda, berarti nanti analoginya seperti ini. Apa namanya? Hitung luas dari kita harus ngasih di sini misalkan lingkaran, terus kasih diameter apa namanya diameternya berapa, terus nanti di sini kita bikin function hitung luas, terus di sini adalah sebuah bangun datarnya apa, terus apa namanya dia apa ya di sini sisinya mungkin ya, sisinya adalah float 64 gitu ya. Terus di dalam sini harus kita if dulu, if bangun datar sama dengan lingkaran gitu ya. Baru rumus luasnya gitu. Nah, ya kan lebih ribet gitu loh guys. Atau enggak nanti per bangun datar kita bikin function sendiri, misalkan hitung luas lingkaran gitu ya. Terus nanti ada lagi hitung luas persegi ya, ada hitung luas persegi panjang ya. Jadi lebih apa ya, lebih clean lagi lah kode kita. Makanya kita bikin seperti ini biar apa? Biar rapi. Tergantung kita ngesainnya ke bangun datar ini ke struct apa gitu. Ya. Sampai sini
masih bingung dengan tentang kegunaan si interface? Gampang ya. Nah, sekarang kita coba yang embed. Nah, embedded interface. Jadi kemarin kita udah tahu ada embedded struct atau sekarang kita bisa belajar tentang embedded interface. Kita bikin mainnya dulu, guys. Oke. Di sini kita bikin PKGM ya, package main. Terus kita bikin beberapa interface type, hitung 2 dimensi, ada sebuah interface ya. Type hitung 3 dimensi adalah sebuah interface juga ya. Terus aku punya type hitung untuk nge-embed semua hitung 2D sama 3D gitu ya. Kalau 2 dimensi biasanya dia punya luas sama keliling. Bener ya? Oke. Nah, sekarang kalau 3 dimensi berarti dia punya voltase. Volume, guys. Oke. Nah, terus di hitung ini kita bisa masukin si hitung 2D sama hitung 3D. Jadi di-embed ke suatu interface hitung lagi. Gitu ya. Jadi ini ada 3 interface. Jadi kita bisa nge-embed ke suatu interface sendiri gitu ya. Nah, sekarang kita punya ada beberapa struct gitu ya nantinya. Ada struct kubus gitu ya. Struct gitu ya. Dia punya sisi ya, si kubus ini. Tapi dia adalah sebuah 3 dimensi gitu ya. Berarti kita harus bikin suatu K kubus. Dia nanti punya luas gitu ya. Luasnya adalah return atau K dan sisi pangkat 2 dikali 6. Ya, karena kan sisinya ada 6 tuh. Kubus tuh 1, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Berarti kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya. Luasnya ada 6 sisi. Gitu. Sekarang kelilingnya. Ya, keliling. Keliling kubus rumusnya apa? Return K dot sisi kali 12. Gitu ya. Jadi kelilingnya ada 12 dikali 12 sisinya. Ya. Terus karena kita tahu si kubus ini adalah suatu 3 dimensi ya, makanya kita harus punya volume. Gitu ya. Rumusnya adalah sisi pangkat 3. Gitu ya. Gitu. Nah, sekarang kita gabungin nih ke suatu interface ya. Var bangun ruang karena dia punya ruang ya. Hitung dari kubus sisinya adalah 4 ya. Terus kita bisa ngeprint luasnya. Kita bisa ngeprint kelilingnya sama volumenya. Gitu ya. Kubus. Lihat coba guys. Run CMD, CMD. Kebiasaan. Interface main.go. Nah, gini ya. Lebih simpel ya codingannya. Var bangun ruang hitung ya, dia ada sebuah interface hitung gitu ya. Terus ada kubus gitu ya. Si kubus ini kita bisa manggil si bangun ruang luas keliling sama volume ya gitu. Sorry, kok pencet. Nah, kalau luasnya adalah 96, kelilingnya adalah 48, volumenya adalah 64. Sama ya. Gitu. Mas, kalau misalkan struct doang tanpa interface bisa nggak? Ya bisa-bisa aja sih. Cuma ya gimana ya? Kita
bikin interface itu biar satu, rapi. Yang kedua, testable. Jadi kita bisa bikin unit test yang nantinya sesuai sama si kontrak dari metode di interface-nya itu tadi. Kalau kita nggak pakai si interface ya sebenarnya bisa-bisa aja gitu ya, langsung gini ya. Nah, ini bisa sebenarnya. Gitu ya, bisa. Nah, ini langsung ke metodenya. Gitu ya. Tapi apa ya? Ini nggak bisa dipakai lagi untuk variabel yang lain. Misalkan nih, kayak yang tadi, yang mana sih? Interface ini ya. Nah, bisa. Ini adalah bangun datar adalah sebuah persegi. Misalkan. Ini langsung aku jadiin persegi gitu ya. Sorry. Nah, ketika aku udah daftarin si bangun datar adalah sebuah persegi, aku bisa memanggil si luas sama keliling sama. Tapi lingkaran dia nggak bisa diassign lagi, guys. Paham nggak di sini sampai sini? Fungsinya interface sebagai apa? Gitu ya. Karena ya seperti ini. Gitu. Tapi kalau misalkan ini tetap aku kasih hitung, ya dia bisa. Gitu ya. Bisa. Ya. Tapi aneh aja, maksudnya di sini bangun datar hitung di-assign sebagai persegi, sekarang di-assign sebagai lingkaran. Kalau nggak pakai hitung, ya nanti lingkarannya jadi nggak bisa. Gitu ya. Gitu. Sampai sini masih bingung atau udah lumayan paham? Gitu ya guys, untuk interface. Saya rasa cukup untuk interface. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Kita akan lanjut ke modul 6, guys. Nah, modul 6 berarti sebentar. 6 itu seharusnya di sini, guys. Ini kan kita udah belajar stack interface. Ini penting menurutku. Halo Kak, maaf Boin baru join soalnya kelas malam baru selesai dan ini baru pulang dari kampus. Oke, nggak apa-apa Mas Dava, thank you Mas. Interface udah. Terus di sini struct method, introduction, null, error interface, assertion type. Nah ini nggak terlalu penting. Ini opsional sih guys. Jadi interface itu sebenarnya apa itu data gitu ya guys, dan dia bisa bisa nil gitu. Si kalau struct dia nggak bisa nil bisa ya, bisa dinilin bisa. Tapi kalau interface pasti nilai defaultnya adalah nil gitu ya. Gitu. Assertion type ini apa ya, aku lupa. Nantilah gampang. Cancellation konteks ini bisa dipelajarin sendiri ya. Kayaknya ini nggak terlalu opsional juga. Reflection ini juga opsional. Package ini juga kan package-package yang ada di Golang ya. Nah ini bisa dipelajarin sendiri juga. Dependency management kita juga sering pakai ya. Tapi nanti akan jelasin pas waktu kita udah masuk ke mana? Ke API aja langsung ya. Jadi ini nanti sambil kita belajar bikin API, sambil kita belajar tentang modules juga. Ya, misalkan teman-teman udah sering pakai dependency management, kayak misalkan Composer, NPM, Yarn, terus Go Modules, ini sebenarnya sama konsepnya. Jadi dia adalah sebuah package manager atau dependency manager ya, yang dimana nanti si Golang ini dia bisa pakai library dari third party atau dari orang lain, intinya seperti itu. Kayak Composer, kayak Yarn, kayak NPM seperti itu. Gitu ya. Nah, nanti ini akan kita belajar ketika kita udah nyoba si API. Terus ada generic, ya jadi ini opsional juga sih. Teman-teman bisa cari di internet ya. Aku juga nggak tahu kenapa ini nggak dimasukin. Mungkin karena apa ya, terlalu luas materinya. Jadi langsung menurutku dari Mas Dio dan Mas Salim bikin materi ini apa namanya, yang
teman-teman bisa catch up intinya gitu ya. Dan itu sangat penting gitu. Nah, menurutku seperti itu sih. Nah, di modul 6 ini nanti kita akan belajar tentang konsep dasar desain perangkat lunak, clean code, desain pattern, desain principle, sama refactor, sama programming paradigm. Berarti 6 ya. Nanti ini 6 dimasukin semua. Terus 7 nanti kita udah mulai API. Sip. Berarti kalau nggak besok, minggu depan ya. Berarti minggu depan disiapin, kita akan mulai langsung ke API. Oke. Berarti ini apa nih? 1, 2, 3. Kini kita belajar API. Terus ini kita nanti habis API, kita belajar tentang database sedikit gitu ya. Sampai ke sini, sampai sini. Terus November itu teman-teman udah mulai ke project besar. Nanti sambil teman-teman ngerjain projectnya, saya ajarin tentang login dan lain sebagainya gitu ya di minggu kedua. Jadi 6, 8, 10. Kita belajar tentang authentication dan authorization. Terus untuk minggu selanjutnya catching ya nanti opsional. Yang penting teman-teman bisa deploy dulu deh. Deploy berarti nanti 13, 15, 17 kita belajar tentang deployment. Hasil pattern ini nggak terlalu CI/CD. Nah nanti 20, 22, 24, 13, 15, 17 nanti untuk CI/CD sama deployment. Terus 20, 22, 24 nanti untuk framework ya. JSON background tags sama Docker ya dikit lah Docker nggak apa-apa. Terus kita belajar tentang AI-nya nanti di 27, 291 ya 1 Desember. Atau enggak ya nanti intinya bisa lah. Bismillah. Oke. Sip. Oke aman. Bisa kalau nggak keburu proyeknya gimana Kak? Bisa aman. Nanti nggak keburu gimana? Aman. Oh saya tahu teman-teman tuh pintar-pintar kok. Kan kelompok ya. Oke. Katanya mah nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Kak, saya ketinggalan info Kak, maaf. Ya, nanti tanya temannya ya. Atau baca recordnya. Konsep dasar perangkat lunak. Oke. Bener nggak sih? Ya, bener ya. Konsep dasar desain perangkat lunak. Nah, apa nih? Konsep dasar desain perangkat lunak dalam bahasa pemrograman Go atau Golang adalah penting dalam pengembangan aplikasi yang efisien dan mudah dikelola. Ya. Dalam konteks ini, kita akan membahas 3 submateri utama, yaitu penggunaan pola desain, struktur proyek yang baik, dan pemisahan logika bisnis dan logika presentasi. Nah, yang pertama penggunaan pola desain. Pola desain atau desain pattern ya adalah solusi umum untuk masalah yang sering muncul dalam pengembangan perangkat lunak. Nah, ini yang kemarin di mention sama siapa yang kemarin ya? Mbak Rafita ya. Mereka membantu kamu mengatur kode kamu, membuatnya lebih mudah dipahami, dikelola, dan ditingkatkan. Dalam Go, beberapa pola desain yang umum digunakan termasuk 1. Singleton pattern. Ya, pola ini memastikan bahwa sebuah kelas memiliki hanya 1 instance dan menyediakan titik akses global ke instance tersebut. Dalam Go, ini dapat dicapai dengan variabel global. Yang kedua, factory pattern. Ya, factory pattern digunakan untuk membuat objek tanpa harus mengungkapkan logika pembuatan objek secara langsung. Ini membantu dalam memisahkan pembuatan objek dari penggunaan objek. Ini cuma teori semua ya. Tapi nanti akan kita coba cari di internet atau pakai ChatGPT ya nanti ya. Aku juga kurang paham sih ini. Yang ketiga, observer pattern. Observer pattern digunakan untuk mengimplementasikan mekanisme publikasi atau penyebaran pesan di antara objek tanpa harus terlibat dalam objek-objek tersebut berkomunikasi. Nah, coba ya kita cari di ChatGPT ini. Aku juga agak asing. Design pattern, singleton, factory, dan observer pattern di Golang.
jelaskan dan berikan contohnya. Aduh guys. Oke. Nah, ini ya di ChatGPT udah dijelasin ya. Nah, desain pattern adalah solusi umum untuk masalah pemrograman yang sering terjadi. Di bawah ini saya akan menjelaskan 3 desain pattern yang berbeda, yaitu singleton, factory, dan observer. Dalam memberikan contoh implementasi mereka dalam bahasa pemrograman Go adalah seperti ini. Yang pertama, singleton pattern. Singleton pattern digunakan untuk memastikan bahwa hanya ada satu instan dari sebuah kelas yang dapat dibuat dan mengaksesnya. Ini berguna ketika Anda ingin membagikan sumber daya tunggal di seluruh aplikasi. Di Golang, Anda dapat mencapai singleton dengan menggunakan variabel global dan inisialisasinya yang dilakukan hanya sekali. Berikut contoh implementasinya. Kayak gini, aku punya type sebuah singleton, ya. Type namanya singleton. Dia adalah sebuah struct dengan isi fieldnya atau kolomnya adalah sebuah data dan tipe datanya string. Terus aku bikin variabel namanya var instance, ya. Dia adalah sebuah pointer dari singleton. Jadi ditunjuk si singletonnya pakai pointer gitu ya. Terus aku punya function nih. Nah, ketika aku punya function namanya get instance, dia return adalah singleton S-nya besar ya. Nah, teman-teman mungkin bingung ya, kenapa dari kemarin kita bikin variabel di sininya semuanya kecil semua type-nya. Nah, karena apa? Karena aku pengen si apa namanya? Si yang make codingannya ini cuma di satu file ini doang. Gitu ya. Tapi ketika nanti kita udah berurusan dengan satu project yang besar gitu ya, struct atau interface, dan kita bakal pakai itu berkali-kali atau bisa diakses keluar dari file ini, harus dinamakan dengan huruf besar ya. Jadi misalkan nih, aku pengen si interface hitung ini bisa dipakai di file yang lain. Kan ini kan cuma di file ini doang, si main.go doang ya. Kalau misalkan mau dipakai di folder di Hello World atau di coroutine atau di for loop atau yang lain sebagainya gitu ya. Si hitung ini harus diawali dengan huruf besar. Ya, cuma gitu doang guys. Jadi dijadiin public ya. Intinya kayak gini, misalkan public private function gitu ya. Hitung misalkan private kelas kita misalkan kelas hitung, public kelas hitung. Nah, kalau di Java atau di PHP atau yang pemrograman yang lainnya yang OOP gitu ya, kalau untuk membuat kelas private itu tinggal ditambahin private gitu ya. Kalau public tinggal dikasih public. Bener nggak? Iya, ya kan? Nah, kalau di Golang, ketika dia pengen si variabel ini atau suatu function ini diakses ke public atau ke private gitu ya. Kalau ke public tinggal dinamain huruf besar di depannya doang. Udah. Gitu doang, guys. Enak kan? Ya kan? Nggak usah mikir. Nggak usah mikir, oh ini public atau private gitu ya. Tinggal dilihat aja dari nama function atau nama interface atau nama struct-nya. Kalau diawali dengan huruf besar, satu huruf aja yang hurufnya besar, yang di depan doang, jadi berarti dia adalah suatu public. Oke? Public struct atau public interface atau public function, sama. Oke? Kalau dia kecil, ya hurufnya kecil doang, satu yang paling depan, paling ujung itu kecil, dia cuma boleh diakses di satu package. Ya, nih package-nya main doang. Jadi Golang itu karena dia pakainya package ya, bukan file ya. Kalau file ini nggak masalah.
Tapi Golang itu ada beberapa package ya. Kalau misalkan aku pengen ngambil dari package yang lain gitu ya, makanya harus diimport di atas, diimport di sini. Dan apa namanya, syaratnya si variabel atau interface atau struct atau function yang mau dipanggil itu harus diawali dengan huruf besar. Paham? Sampai sini? Aman ya? Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Intinya gitu, guys. Bedanya cuma itu doang. Lebih enak, lebih simpel, lebih nggak pusing. Ya. Oke. Nah, lanjut. Berarti kalau kayak gini, si type singleton dia bisa dipakai di package yang lain. Ya, karena dia public. Ya, S-nya besar. Ya. Kalau ini berarti cuma bisa di satu package doang, package main doang si instant ini, gitu ya. Ini si function get instant berarti dia bisa dipanggil di luar package juga karena G-nya besar, gitu ya. Get instant dia return-nya adalah sebuah pointer singleton. Ketika instance-nya nil, ya, dia akan ngasih data singleton instance, gitu ya. Kalau enggak ya udah di return instance-nya doang, gitu ya. Nah ini ketika si apa namanya si singleton pattern itu seperti ini. Jadi ketika dia bikin variabel gitu ya satu, dia adalah sebuah get instance gitu yang ini gitu ya. Dia akan di return ini si singleton yang baru. Intinya gitu. Jadi ini adalah sebuah singleton pattern. Ya, ini dipakai nanti ketika kita udah berurusan sama API. Nanti akan saya jelaskan mana itu singleton pattern yang ini. Aku juga sebenarnya udah pakai, cuma ternyata aku nggak tahu itu istilahnya singleton, guys. Nah itulah jeleknya kalau kita nggak punya ilmu. Misalkan yang user ya. Nah ini adalah sebuah singleton pattern. Jadi ini adalah sebuah type struct gitu ya. Nah di sini adalah sebuah function yang digunakan untuk menunjuk si user, pointer of user ya. Nah nanti di return ini sebuah apa namanya struct dari usernya ada isi-isinya gitu ya. Jadi ketika nanti mau instansi new user ini ya dia ini adalah sebuah singleton pattern gitu. Jadi kita pakainya untuk nge-instance suatu apa namanya entitas atau apa namanya struct gitu. Dan ternyata aku sudah pakai dan aku nggak tahu. Oke. Nah itu. Tapi sekarang saya udah tahu. Oh ini adalah singleton pattern gitu ya. Dan teman-teman juga udah tahu. Sip, lanjut. Selanjutnya ada factory pattern. Ya, factory pattern digunakan untuk membuat objek tanpa harus mengungkapkan logika. Pembuatannya, logika pembuatannya. Di Golang, Anda dapat mengimplementasikannya dengan metode yang mengembalikan objek yang diinginkan. Berikut contoh implementasinya. Nah ini, kita punya type product. Di dalamnya adalah type product adalah sebuah interface. Di dalamnya ada function get name gitu ya. Terus ada type concrete product A adalah sebuah struct kosong gitu ya. Terus si struct di si kelas ini atau si struct ini dia punya function get name. Ketika dipanggil dia akan return produk A. Kalau B dia akan return produk B gitu ya. Ini sama kayak tadi. Misalkan kayak persegi sama lingkaran tadi gitu ya. Oke. Terus ada function create product ya. Create product dia butuh product type yaitu string parameternya. Terus dia akan mengembalikan suatu interface produk ya. Ketika product type-nya adalah A, dia akan di-return dari apa namanya struct dari produk A. Kalau produk B, dia akan di-return dari struct produk B seperti itu. Nah nanti misalkan produk A, create produk A. Jadi nanti ketika get name, ya dia adalah sebuah apa namanya produk A tadi, kayak gitu ya. Jadi ini yang tadi kita pakai factory pattern, gitu. Kita memanfaatkan apa namanya interface sama struct yang tadi. Jadi yang kita belajar tentang interface tadi, kita udah belajar tentang factory pattern, gitu ya. Sweep. Biasanya kalau ini digunakan untuk apa ya?
mungkin di logika di service ya mungkin ya. Nah, misalkan aku mau pakai yang mana gitu ya. Ya, gitulah intinya. Oke. Dan kita kalau nanti ada pertanyaan dari teman-teman, Kak, kita harus pakai pattern yang mana? Semuanya boleh gitu ya. Kita combine boleh. Ya, nggak selalu harus satu yang lebih bagus, satu atau salah satu gitu ya. Nah ini kalau dari apa namanya dari pengertiannya, mereka membantu kamu mengatur kode kamu, membuatnya lebih mudah dipahami, dikelola dan ditingkatkan. Berarti kan kalau satu pun bagus, apalagi 3, gitu nggak sih logikanya? Ya kan? Gitu. Makanya ya pasti kita pakai gitu. Tapi ya kadang kita nggak tahu teorinya gitu guys. Sekarang kan kita udah tahu ya. Gitu guys. Lanjut, ada observer pattern. Nah, observer pattern digunakan untuk mengimplementasikan mekanisme langganan pengamat. Nah, apa ini? Kadang ChatGPT itu konteksnya nggak masuk ini, tapi nggak apa-apa. Dalam Golang, Anda dapat menggunakan goroutine dan channel untuk mengimplementasikan observer pattern. Berikut contoh implementasinya. Nah, ini ketika kita pakai goroutine gitu ya. Ada observer, sebuah interface ya, ada update. Di dalam interface ini ada sebuah metode update. Ya, dia butuh message, tipe datanya string ya. Di sini ada sebuah concrete observer ya instannya gitu ya. Dia punya field name gitu. Ketika kita nge-instant sebuah kita extend dari observer pattern concrete observernya ini, dia harus punya method update ya. Message string di sini ada %s adalah name-nya, name dari ini. Terus save message, ini format ya, formatter ya. Print F itu format guys. Formatnya adalah string, receive message, string lagi, terus /n. Gitu ya, di enter berarti. Di sini adalah message-nya. Jadi nanti name, received message, message-nya apa. Gitu ya. Lanjut, ada struct subject nih. Nah, di struct subject ini dia punya observers. Jadi punya banyak nih. Tipe datanya adalah slice of observer. Jadi nanti ada banyak banget si observernya, gitu ya. Si interface observer, ini bisa banyak. Terus di sini ada function lagi untuk si subject ini, gitu ya. Kita bisa nambahin observernya. Tipe datanya adalah si observer itu sendiri, gitu ya. Di append nih, si observernya di append, ya. Nah, nih di sini. Sekarang si subject dia punya metode notify, gitu ya. Ada add observer, ada notify. Tapi di sini nggak pakai sebuah interface, ya, karena dia berdiri sendiri, gitu. Di looping ya dari observersnya, karena dia adalah sebuah slice of observer, gitu ya. Terus di dalamnya ada sebuah goroutine func, dia butuh si observer, gitu ya. Ketika di goroutine ini dijalanin, loopingnya dijalanin, dia akan nge-update si observernya, gitu ya. Update ke sini, ke ini received message-nya apa gitu ya. Dia butuh si observernya doang. Nah, sekarang caranya menjalinnya gimana gitu ya. Subject dia adalah sebuah struct subject kosong gitu ya. Yang ini observernya kosong. Terus observer 1 adalah sebuah pointer dari concrete observer, yaitu namanya observer 1. Dan di sini ya kita bikin concrete observer sebuah pointer gitu ya. Di sini kita butuh 2 observer. Terus subjeknya kita tambahin si observernya gitu ya. Terus notify hello observers gitu ya. Terus apa namanya? Kita tambahin sleep. Nah, nanti jadinya adalah apa namanya? Akan memunculin si ini observer 1 received message-nya apa? Hello observer kayak gitu. Kalau mau jalanin boleh kita jalanin ya. go.dev/play. Kita bisa coba di sini ya. Format. Nah, nanti ketika kita run gitu ya. Nah, observer 1 received message hello observer. Observer 2 received message hello observer. Gitu ya. Padahal sebenarnya ini bisa kalau orang awam gitu ya, ini cuma tinggal di fmt println
Gini doang selesai ya. Ya nggak sih? Ya nggak? Ya, bener nggak? Tapi ternyata codingannya sekompleks ini guys. Cuma buat dapetin ini doang. Gitu nggak sih? Ya, begitulah guys. Selamat bersenang-senang ya. Terus fungsinya ini buat apa Mas? Nah, itu apa ya? Jadi kita bisa ngejalanin dengan go rutin untuk apa namanya? Intinya nge-update langsung ke observernya gitu dengan message dari si observersnya kayak gitu. Jadi notifikasinya di sini. Kita cuma jalanin sekali, dia akan apa namanya? Nge-notify kedua observernya ini kayak gitu. Nah, ini digunakan untuk mungkin apa namanya? Kita butuh subscriber gitu ya atau gimana. Intinya ini untuk mengetahui apa ya? Tapi ini teman-teman belum pakai sih. Ini kalau misalkan teman-teman udah advance gitu ya, pasti udah pakai ini sih. Nantinya ketika teman-teman udah berkaitan sama yang namanya message broker gitu ya, untuk ngirim email, ngirim SMS kayak gitu. Pasti teman-teman butuh seperti ini. Nah, nanti teman-teman pasti uh, akan menemui seperti ini gitu. Tapi sekarang belum aja. Takut teman-teman pusing malah. Oke. Nah, sip. Lanjut. Ada penggunaan pola desain. Sekarang lanjut ke struktur proyek yang baik ya. Kita lanjut dikit ya sampai yang ini. Struktur proyek yang baik adalah penting dalam pengembangan perangkat lunak yang efisien dan mudah dipelihara. Beberapa pedoman untuk menciptakan struktur proyek yang baik dalam Golang adalah 1. Package management. Gunakan Go modules instruksi dalam Go 111 untuk mengelola dependensi proyek kamu. Ini membantu dalam mengatur dependensi yang konsisten yang tadi ya. Yang ini ada yang kita pakai project. Nah, di sini ada Go modules nih guys. Nah, ini adalah Go modules. Jadi Go modules ini digunakan untuk memanajemen seluruh library atau package yang digunakan untuk si satu project ini. Gitu ya. Jadi si project ini dia pakai env-nya Carlos, backoff-nya pakai SNKT, pakai Christy, pakai GoSpew, pakai Golang JWT, Google UID, Gorilla Sessions, Zoho Godot.env, Labstack Echo gitu ya, framework-nya pakai Echo, kriptografinya pakai punyanya Golang, untuk ngirim email pakai Gmail gitu ya, database-nya pakai Postgres, untuk apa namanya ORM-nya pakai Gorm gitu ya. Jadi ada macam-macam yang bisa kita pakai di sini gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya struktur directory. Buat directory terpisah untuk kode sumber, tes, berkas konfigurasi, gunakan struktur directory yang konsisten seperti kayak CMD untuk kode aplikasi utama, package untuk kode berbagi, internal atau kode internal yang tidak diekspos keluar gitu ya. Nah, seperti ini misalkan. Nah, CMD ini yang berurusan untuk kode aplikasi utama. Jadi di sini adalah yang digunakan untuk kode aplikasi utama. Nah, tapi saya jarang pakai package sih. Sebenarnya package ini aku jadiin common ini mungkin ya. Jadi dia yang dipakai ke seluruh gitu ya. Kalau internal apa namanya aku pakai untuk ya yang bisa apa namanya yang bisa pakai cuma yang di internal doang, tapi yang keluar nggak boleh ya gitu. Oke. Gitu. Terus penamaan berkas. Nah, penamaan berkas, gunakan penamaan berkas yang jelas dan deskriptif, misalnya main.go untuk file entry point aplikasi, config.go untuk berkas konfigurasi, dan seterusnya. Kayak gini ya, namanya main.go gitu ya. Kalau untuk konfigurasi ya namanya config.go gitu ya. Yang ini gitu ya, config-nya gitu. Jadi jangan asal-asalan bikin filenya. Takutnya bingung nanti namanya apa ya, tak tunggu mulihmu. Nah,
.go gitu ya. Kan aneh banget gitu. Yang keempat, dokumentasi. Sertakan dokumentasi yang cukup dalam komentar dan readme proyek untuk membantu pengembangan lain memahami proyek kamu ya. Kayak bikin seperti ini, bikin readme gitu ya. Caranya. Nah, ini kalau dibuka jadi seperti ini, guys. Nah, kayak gini ya. Jadi ketika dibuka tuh jadi seperti ini, guys. Nah, registry BE, description-nya apa, namanya, description-nya gitu ya. Terus onboarding and development guide, aturannya gimana, kita pakai menggunakan versi berapa, Postgres berapa, cara nguploadnya gimana gitu ya. Terus project foldernya di mana, run database-nya gimana, terus bikin environment variable yang digunakan untuk akses-aksesnya tadi gitu ya. Terus download dependensinya caranya gimana gitu ya. Untuk melakukan migration, run aplikasinya gimana, semuanya dicantumin ke README gitu ya. Nah, ini caranya nge-push, caranya ganti, atau misalkan bikin branch gimana gitu ya. PR, terus aturan-aturannya, semuanya dimasukkan ke sini gitu. Nah, itu adalah apa namanya, dokumentasi yang baik kayak gitu. Nah, nanti saya ajarin juga gimana teman-teman caranya bikin dokumentasi yang baik juga. Gitu ya. Kita lanjut dikit ya guys ya. Curang satu doang ini. Masih nanggung nih. Bentar ya. Tadi juga saya telat 20 menit kan. Nanti nggak apa-apa. Oke. Lanjut. Pemisahan logika bisnis dari logika presentasi. Nah, pemisahan logika bisnis dari logika presentasi adalah prinsip desain penting dalam pengembangan perangkat lunak. Dalam konteks Go, ini dicapai dengan satu, memisahkan paket terpisah. Pisahkan logika bisnis ke dalam paket terpisah dari logika presentasi. Misalnya, kamu dapat memiliki paket bisnis untuk logika bisnis dan handler untuk atau controller untuk logika presentasi. Kayak misalkan kayak gini. Tadi yang ini ya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kita punya handler ya. Ya, handler ini digunakan untuk presentasi gitu ya, untuk yang di depan. Ya. Dia handler ini bodoh ya. Handler ini bodoh, dia cuma nerima input ya. Habis nerima inputnya di parsing ya. Habis itu dia manggil service, terus apa namanya, ditampilin apa namanya si API-nya kayak gitu. Jadi kan dia bodoh banget, dia nggak ada logikanya gitu ya. Dia cuma untuk ngeparsing para inputnya, manggil service, nampilin. Udah, itu namanya logika presentasi. Dia bodoh banget, nggak ada bisnisnya. Nah, bisnisnya ditaruh di mana? Di service, ya. Nah, kayak desain pattern yang bagus tuh kayak gitu. Jadi di service dia bebas mau ngapain aja. Oh, ternyata di service dia cuma manggil repository doang. Nah, kalau misalkan di sini ada logika yang lain dimasukkan ke sini, misalkan nih dia mau bikin si user gitu ya, to create gitu ya. Di user dia harus apa namanya? Ini kan kalau logika bisnis kan kayak gini kan. Jadi bisnisnya use case-nya dia akan nyari dulu user by email ya. Emailnya ada enggak nih ketika mau dibuat. Kalau emailnya ada ya jangan dibuat gitu kan. Jadi nanti malah jadi database-nya kotor gitu ya. Nah, terus habis itu dicek lagi usernya ada enggak gitu ya. Oh ternyata usernya nggak ada, oke lanjut gitu ya. Terus ada transaksi di sini. Nah, ada logika lagi. Oh, logika untuk apa namanya generate password, terus di hash passwordnya, terus apa namanya bikin role ID gitu ya, di parsing gitu ya dari string ke UID, terus bikin entity user pakai singleton apa tadi singleton pattern gitu ya. Terus dia akan nge-create ke repository user, habis itu dicari file role-nya ada atau enggak gitu ya. Role-nya ada atau enggak, kalau enggak ada jangan dibuat usernya gitu kan. Kalau institusinya enggak ada jangan di-create usernya juga gitu ya. Terus ngirim email,
habis ngirim email udah selesai, ya usernya kebuat. Nah ini yang namanya logika bisnis. Jadi bisnisnya ada ditaruh semua di service. Jangan sampai handler atau logika presentasi itu ada logikanya, ada pengecekan, ada kalkulasi dan lain sebagainya. Ya, taruhlah semua logika ke satu service atau satu bisnis. Ya, itu namanya service yang baik gitu ya, bikin kode yang baik gitu. Nah, nih selanjutnya ya, antarmuka atau interface. Definisikan antarmuka atau interface yang jelas antara logika bisnis dan logika presentasi. Ini memungkinkan kamu untuk mengganti komponen logika ke bisnis dengan implementasi yang berbeda tanpa mengubah logika presentasi. Nah, misalnya kan kayak gini. Tadi kan di service dia bisa ngambil dari macam-macam, misalkan yang ini ya. Nah, misalkan yang ini, ketika update lah, ketika update user gitu ya. Ketika update user, si presentasi dia cuma manggil doang nih kan, dia ngeparsing inputnya, dapetin klaim dari user, terus ngeparsing si UID dimasukkan ke entitas user, terus diupdate doang gitu ya. Nah, dia di sini itu dia cuma manggil interface-nya doang, guys. Nah, nih, dia manggil interface-nya, bukan manggil metodenya, ya. Karena apa? Kalau kita manggil metodenya atau function-nya gitu ya, ya nanti kalau keganti ya si ininya mengganti ya, maksudnya si ininya diganti gitu kan, si metodenya di sini diganti, nanti otomatis si sini harus diganti juga kayak gitu kan, aneh ya. Makanya ya udah, si handler ini jangan sampai keganti, yang penting diganti cuma di service-nya doang kayak gitu. Ini memungkinkan kamu untuk mengganti komponen logika bisnis dengan implementasi yang berbeda tanpa mengubah logika presentasi kayak gitu. Jadi handler nggak tahu apa yang terjadi di dalam service kayak gitu. Nah, itu namanya pemisahan logika bisnis dari logika presentasi. Selanjutnya yang 3, dependency injection. Gunakan dependency injection untuk menyediakan logika bisnis kepada komponen logika presentasi. Dengan ini kamu dapat memanggil dengan mudah untuk mengganti implementasi bisnis yang digunakan pada komponen presentasi. Nah, misalkan nih, dependency injection itu kayaknya ini deh. Nah, ini. Jadi kita bisa nge-inject suatu service ke dalam satu handler. Misalkan nih, yang mana ya yang banyak ya? Yang login misalkan. Nah, ini. Yang login ini kita bisa manggil macam-macam service ke dalam satu handler. Nah, ini namanya dependency injection. Kita bisa nginjek login service, kita bisa nginjek token service, kita bisa bikin nginjek si captcha service ya. Tanpa kita tahu bisnisnya di dalam service itu apa. Nah, itu namanya service dependency injection kayak gitu. Jadi kita nggak perlu tahu apa yang terjadi di service ini, itu kita nggak tahu. Si handler ini nggak tahu. Kayak gitu. Ya. Selanjutnya yang keempat, middleware. Gunakan middleware untuk memisahkan tanggung jawab logika presentasi dari logika bisnis. Middleware dapat digunakan untuk mengelola aspek seperti autentikasi, logging, atau pengukuran kinerja. Nah, contohnya seperti ini, guys. Mungkin kalau sekarang teman-teman masih bingung ya, nanti kita akan tahu apa sih middleware itu ya. Middleware itu bukan orang sih, maksudnya suatu hal yang menengahi, kan middle kan. Middleware itu yang menengahi antara request sama response. Kayak gitu. Yang di tengahnya apa? Oh, ini ada logger. Jadi ketika ada request di log ya. Kalau yang kedua ada middleware recover, berarti ketika ada error di recover, dibalikin. Ada panik gitu ya. Atau fatal, dia akan di recover kayak gitu. Ada course, berarti ketika ada request, kita cek apakah si yang request ini benar-benar orang yang kita ketahui atau enggak kayak gitu. Namanya kita bisa ngasih course, tapi ini dari segi DNS ya, domain system. Terus ada middleware dari session, terus di sini kita juga nambahin middleware juga namanya JWT gitu ya, untuk login gitu ya.
Terus di sini ada session gitu. Jadi macam-macam middleware itu. Jadi intinya ketika ada suatu endpoint, kita pengen di tengah-tengahnya itu ada rule-nya, ada aturannya. Ya, itu namanya middleware. Kayak di Laravel gitu ya. Laravel itu juga kayak gitu. Apa namanya? Ketika ada suatu endpoint, di tengah-tengahnya ada JWT protection gitu ya untuk autentikasi dan otorisasi. Di sebelahnya ada metodenya atau function yang mau dituju kayak gitu. Itu namanya middleware, guys. Jadi intinya suatu logika yang menengahi antara request sama response kayak gitu. Itu namanya middleware. Ya. Dengan mengikuti konsep dasar ini, kamu dapat merancang perangkat lunakku yang lebih terstruktur, mudah dipelihara, dan lebih mudah diubah atau ditingkatkan seiring berjalannya waktu. Ini akan membantu kamu dalam menghasilkan perangkat lunak yang lebih handal dan efisien. Itu tadi guys, untuk ketiga materi kita, yaitu penggunaan pola design atau design pattern, terus struktur proyek yang baik itu kayak gimana, gitu ya. Terus yang ketiga kita udah tahu nih, oh ternyata project udang yang baik itu harus dipisahin antara logika bisnis sama logika presentasi atau view-nya, intinya gitu ya. Gitu guys, itu kayaknya menjawab dari pertanyaannya Mbak Rafita kemarin, gimana sih desain pattern yang baik, tapi tergantung dari apa namanya developernya itu sendiri, gimana caranya dia mentelaah materi ini tadi, gitu ya. Gitu. Jadi sebenarnya ini secara global konsep dasar yang baik dari untuk membangun suatu perangkat lunak, gitu ya. Nah, tapi tergantung programmernya bagaimana dia mentelaah apa namanya hal-hal ini tadi. Jadi sebuah desain pattern yang bagus. Gitu. Tapi ini secara general ya, teman-teman bisa ngembangin ini juga. Ini cuma sebagai apa namanya ilmu aja gitu. Tapi ya kalau diikutin juga bagus. Nggak ada salahnya juga sih. Ditambahin boleh, dikurangin jangan. Ya. Gitu guys. Selanjutnya kita nanti akan belajar tentang clean code. Kita udah tahu konsep dasarnya. Nah, sekarang kita belajar nih. Kita udah tahu desain pattern-nya yang jelas gimana struktur direktorinya. Sekarang kita masuk ke kodenya. Desain pattern yang baik kalau nggak clean code sama aja bohong. Ya. Gitu. Nah, nanti silahkan dibaca-baca dulu, dipahami lagi sama tadi kayaknya Mas siapa tadi? Ada link untuk apa namanya the Google Docs tadi ya. Untuk clean code. Nah, ini Mas Reza ini ya. Nah, ini. Ini silahkan dibaca ya. Yang ini, yang clean code ini aku dapat dulu tahun 2018 atau 2019. Ini bagus banget. Bagus banget. Interaktif. Enggak interaktif. Ya, interaktif. Enggak interaktif. Maksudnya bagus lah. Ada tampilannya, ada gambar-gambarnya lucu gitu. Ya. Dibaca, dipahami. Oke. Sip. Nah, bagus banget ini. Dan ini aku dulu sempat ada beberapa hal yang aku ambil dari sini. Gitu ya. Silakan ini dibaca. Nanti ketika teman-teman baca ini, pasti teman-teman udah tahu nih clean code-nya apa. Ya. Gitu ya. Sip. Oke, sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ya, kayak komik. Bagus banget, teman-teman. Tadi kita pas waktu record, kita dengerin YouTube ya. Aduh, kayaknya nanti jadi copyright, guys. Lupa ya. Nanti tak bilang sama Mas itu deh. Jangan lagi ya, kita pas lagi itu. Oh ya, di-cut aja nanti tak bilang sama Mas. Gitu. Aku lupa, nanti jadi copyright. Copyright tuh. Nggak ada yang bertanya? Oke, kalau nggak ada silahkan open cam. Sama aku tadi tak nge-update presensinya Mas Dava sama Mas siapa tadi? Mas Adit ya. Mas Rizky kok Mas Adit. Mas Rizky tadi Mas Rizky ada nggak sih? Ada nggak? Halo coach. Oh ada ya. Ada. Oke. Thank you Mas.
Sama Mas Dava. Oke. Sip, berarti masuk semua ya. Mantap, yes. Semangat banget ini anak kelas, anak didikku. Ih, saya suka. Oke, guys, silahkan open cam. Apa ini Mbak Diah kok ada apa itu? Itu gambar sendiri apa dari internet? Itu manhwa gak? Apa? Komik Cina. Komik Cina. Oh, kamu keturunan Tionghoa apa gimana, Mbak? Bukan Kak. Oh, bukan. Sucipto almarhum kakak gue. Sucipto nama almarhum kakak gue. BTW Mai. Kenapa jadi Sucipto? Oh, ya Allah, baper. Ternyata Mbak Nap Nap. Mbak Nap Nap. Oke guys, yuk kita foto dulu untuk update ke tim Mikti. Silakan dibuka kameranya. Lego. Mas Andre, Mas Reza, Mbak Rahma, Panji lagi Mbak hajatan, Vidya. Kak. Oh, Mas Panji, hajatan. Wih, mantap. Mbak Rahma, Mbak Vidya, Mbak Mera, Mas Dava, Mas Adit, Mas Tegar, yuk. Yang bisa open cam silahkan. Bungkusin es campur ya. Apa sih? Kok jadi es campur? Yo, 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 yo. Udah, ini gini doang. Apa itu? Nah nih, yo tak spotlight syukurin. Jangan. Ya. Oke, sip. Aku hitung ya. 1, 2, 3. Mantap. 1 kali lagi guys. Kurang after kalau nggak 2 kali biasanya 2 cewek ya. Oke, yuk. 1, 2, 3. Oke, mantap. Thank you guys. Oke, sip. Thank you teman-teman udah datang hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam.